Haleluya. Kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya semua kita di dalam kebaikan Tuhan dan terus bertumbuh kepada apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam hidup ini banyak sekali yang menjadi kegiatan manusia yang harus dikerjakan, harus diselesaikan. Bahkan ada juga kegiatan-kegiatan yang datang secara tiba-tiba yang di luar perencanaan. Semua itu adalah menjadi warna hidup dan memang manusia dituntut untuk bisa menyelesaikan semuanya agar hidup ini bisa terlihat sukses, hidup ini bisa terlihat enak dipandang orang, makanya manusia berlomba-lomba untuk bisa menyelesaikannya. Dalam menyelesaikan tugas, dalam menyelesaikan banyak hal yang ada di depan kita, ataupun yang masih jauh, kita di situ banyak dituntut, ya. Dan hal yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah berbicara tentang pilihan. Karena pilihan itu menentukan kehidupan kita. Hidupmu ditentukan oleh pilihanmu. Pilihanmu menentukan hidupmu. Apa yang kau pilih, maka itu menentukan garis akhir kehidupanmu. Engkau mau hidup di dalam roh, maka itu akan menentukan di mana engkau pergi, kepada siapa engkau sebentar nanti. Kalau engkau mau hidup secara daging, hidup secara duniawi, berarti itu juga menentukan akhir hidupmu. Di dalam hidup ini, kalau ada orang memilih olahraga sepak bola, maka hidupnya menentukan dari pilihannya. Dia akan banyak di lapangan sepak bola tergantung daripada pilihannya. Kalau dia mau menjadi olahraga renang, itu tergantung juga pilihannya. Kalau pilihannya olahraga renang, maka dia akan banyak di kolam renang. Nah, di dalam hidup ini apa yang menjadi pilihanmu? Itulah yang akan membawa engkau berada di mana yang sudah menjadi pilihanmu sendiri. Sebab itu firman Tuhan berkata bahwa kita harus mempunyai pilihan yang tepat. Kita harus mempunyai pilihan yang benar. Karena kalau engkau salah memilih, itulah yang menentukan. Karena kalau engkau salah yang memilih, berarti engkau juga akan menghadapi segala kerugian. Segala penderitaan itu akan menjadi milik daripada hidupmu sendiri. Karena apa yang kau terima itu tergantung dari pilihanmu. Apa yang kau dapatkan itu tergantung dari pilihanmu. Bukan menurut pemberian orang lain, tapi itu pilihanmu. Kalau engkau memilih perempuan cerewet, maka engkau akan hidup dengan perempuan cerewet. Kalau engkau memilih lakimu dan engkau tidak hati-hati sebagai tukang judi, maka engkau akan hidup dengan tukang judi seumur hidupmu. Ya, itu pilihanmu. Makanya oleh sebab itu tentukan baik-baik di mana engkau menentukan pilihanmu. Dengan berteman pun juga itu tentukan kepada siapa engkau mau berteman. Bukan masalah kita pilih-pilih atau mungkin menjadi orang yang sombong. Tetapi itu menentukan apa hasil yang kau capai, apa yang kau miliki, apa yang akan ada di sekitarmu. Engkau memilih berteman dengan orang baik, maka engkau akan menjadi baik. Sebab firman Tuhan juga berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Engkau mau bergaul dengan siapa? Itu tergantung dari pilihanmu. Ada satu peristiwa yang terjadi antara Abraham dan Lot. Lot itu adalah keponakan daripada Abraham. Satu ketika mereka sempat selisih paham di antara pekerja-pekerja yang mereka miliki. Dan apa yang terjadi?
Mereka harus berpisah. Dan Abraham adalah orang yang cukup bijaksana. Karena dia di dalam menjalani hidupnya, dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Artinya dia hidupnya, dia memilih jalan bersama dengan Tuhan. Nah, kita melihat di sini satu ketika Abraham menyatakan supaya Lot menentukan pilihannya. Nah, Lot menentukan pilihan di mana dia memilih untuk hidup di daerah Sodom. Ya, kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat 8 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Iya. Kenapa Abraham mengatakan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Di sini Abraham sudah menentukan pilihannya. Artinya dia tahu, dia tidak bisa hidup dengan orang seperti Lot. Walaupun kita kerabat, walaupun kita bersaudara, tapi cara hidup daripada Lot itu tidak sama dengan cara hidup Abraham. Karena Tuhan telah menunjukkan bagaimana cara hidup yang benar, cara hidup yang menuju kesuksesan, cara hidup yang beroleh kemenangan, cara hidup yang beroleh keberhasilan, cara hidup yang diperkenankan Tuhan. Nah, di sini Abraham memberikan pilihan kepada Lot, artinya kau boleh pilih. Kau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Lot disuruh memilih. Dan kita melihat dasar artinya Lot adalah orang yang tidak berpikiran yang bagus, artinya dia selalu menunjukkan cara hidup yang berbeda dengan apa yang Abraham jalankan di dalam hidupnya. Kita melihat apa pilihan Lot di situ. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Iya, dia melihat lembah Yordan sepertinya kayak taman Tuhan. Dia melayangkan matanya, mungkin sambil dia melamun, dia merenungkan, kalau aku tinggal di situ kayaknya enak sekali. Nah, dia mulai berpikir bahwa ini adalah pilihanku. Nah, kita lihat ini ayatnya. Terus. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan. Ya, Abram menetap di tanah Kanaan. Mereka berpisah di situ. Karena memang Abram sudah mengambil keputusan bahwa kita harus berpisah. Cara hidupmu tidak sama. Ini adalah pilihan yang bijak, ini adalah pilihan yang menentukan hidup Abraham. Karena kalau hidup bersama-sama tidak akan ketemu. Tidak akan ada damai, tidak akan ada kecocokan, akan terus muncul perbedaan. Saling sikut-sikutan, saling bertengkar. Makanya di dalam hidup ini, kalau orang hidup oleh roh, dia akan cari orang yang hidup oleh roh. Dia akan bersekutu, dia akan terus bersama-sama dengan orang yang hidup secara roh. Tapi kalau orang yang hidup secara daging, dia akan terus mencari orang-orang yang sama dengan dia. Kita melihat Lot. Dia melihat lembah Yordan. Oh, ini cocok dengan saya. Cocok dengan keinginanku. Cocok dengan seleraku. Maka aku memilih lembah Yordan. Nah, inilah yang membuat mereka berpisah. Lebih baik berpisah. Itu adalah sesuai dengan pilihan daripada
apa yang ditentukan oleh manusia. Kita lihat terus. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Wah, asik betul ya. Dia pikir di Sodom agak mirip-mirip kota metropolitan. Ya, mungkin ada mallnya, mungkin ya. Saya cuma kira-kira memberikan penjelasan aja. Mungkin ada segala macam yang dia inginkan. Mungkin ada wifi atau wifi. Dia pikir di sini enak sekali, cocok buat dia. Nah, dia memilih di lembah Yordan. Tetapi Abraham memilih tanah Kanaan. Terus, Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. iya, adapun orang Sodom sangat jahat, berdosa terhadap Tuhan. Nah, coba melihat bagaimana Lot memilih satu kehidupan yang artinya dengan sengaja dia menentukan bahwa dia mau hidup di Sodom, dekat Sodom. Adapun Sodom, kehidupannya, cara hidupnya penuh dengan kejahatan. Sesuatu kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang terjadi di dalam hidup ini. Bukan Tuhan yang menghendaki supaya Anda jatuh di dalam dosa. Bukan Tuhan yang menghendaki supaya Anda menderita di dalam hidup ini. Tergantung pilihanmu. Lot adalah keponakan Abraham. Secara garis keturunan, dia seharusnya menjadi orang yang diberkati. Karena Abraham dipanggil Tuhan. Abraham dipilih Tuhan. Dan dia membawa Lot beserta dia pada waktu itu ke tanah Kanaan. Cuma di tengah perjalanan rupanya selera berbeda. Ya, rupanya keinginannya berbeda. Nah, inilah yang menentukan hidup daripada Lot. Nah, satu ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Dan apa yang terjadi? Hampir saja Lot ikut dimusnahkan bersama-sama dengan Sodom. Sebab itu di dalam hidup ini pastikan pilihanmu adalah pilihan yang tepat. Pastikan pilihanmu adalah pilihan yang benar. Pastikan pilihanmu adalah pilihan yang memang menjadi rancangan Tuhan. Karena apa? Karena itulah yang menentukan di mana engkau berada saat ini dan kemana engkau hari-hari selanjutnya. Engkau bisa binasa, itu tergantung pilihanmu. Kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan, tapi kita juga punya pilihan. Jangan lupa, manusia itu punya pilihan. Ada begitu banyak orang yang sudah dipilih Tuhan. Dulunya luar biasa dipakai Tuhan. Dulunya luar biasa begitu dekat kepada Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidupnya, mereka memilih jalan yang baru. Sebab itu firman Tuhan berkata di dalam penyampaian Rasul Paulus. Dahulu kamu yang sudah memulai dengan roh, jangan diakhiri dengan daging. Tekunlah di dalam apa yang menjadi pilihanmu. Kalau engkau sudah memilih kehidupan roh, jangan engkau berubah di tengah jalan. Pada waktu Abraham dan Lot sama-sama keluar menuju ke satu tanah, ke satu tempat di mana mereka memilih bersama-sama. Tapi dalam perjalanan pilihan menjadi berubah. Oleh sebab itu di dalam hidup ini perhatikan, dan banyak orang yang terjebak dengan hal-hal seperti itu. Pilihannya menentukan hidupnya. Pilihannya menentukan akhir hidupnya. Nah, Tuhan pernah memberikan ilustrasi di dalam tanah, ya, tanah ada Tuhan katakan ada 4 jenis tanah. Ada tanah di pinggir jalan, terus kemudian ada tanah yang berbatu-batu, dan kemudian ada yang tanah dipenuhi dengan semak belukar duri. Ada tanah yang baik. Tanah yang baik juga ada 3 kriteria. Ada yang baik sekali, ada yang sedang-sedang saja, dan ada yang ya di bawah. Artinya
tanah yang baik tapi biasa-biasa saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena 3 jenis tanah yang baik ini masing-masing menghasilkan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, ini kita melihat di sini bahwa tanah yang penuh dengan semak belukar duri itu adalah sebuah pilihan. Tanah yang penuh dengan semak belukar duri adalah orang yang memilih hidupnya. Ya, karena Tuhan menggambarkan di situ bagaimana kehidupan seseorang pada saat telah berjalan bersama dengan Tuhan. Ini keempat kehidupan model daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tanah yang di pinggir jalan, mereka artinya ikut ke gereja. Mereka dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan yang sama, dari pendeta yang sama, dengan khotbah yang sama, dengan judul yang sama, dengan kata-kata yang sama, tapi yang mendengar di pinggir jalan itu adalah seperti kayak orang yang mendengar digambarkan seperti tanah yang di pinggir jalan. Setiap kali disampaikan firman, dengan segera firman itu akan diambil oleh musuh. Tidak pernah bisa menyimpan firman, tidak pernah firman itu hidup di dalamnya. Dia dengar firman berlalu, dia dengar firman hilang, dia dengar firman cuma dengar, dan tidak ada firman yang hidup di dalam dia. Yang kedua adalah yang di pinggir tanah yang hidup, yang berbatu-batu, di mana firman itu ditabur, dan dia mendengarkan firman itu begitu gembira, begitu bersukacita, begitu bersemangat. Oh, khotbahnya bagus, tetapi tidak bertahan lama. Karena apa? Karena terik matahari dan panas yang segera melayukan hasil yang keluar dari tanah tersebut. Dan ini adalah orang yang tidak tahan terhadap penderitaan, tidak tahan terhadap aniaya, tidak tahan terhadap goncangan hidup. Maka mereka akan segera meninggalkan Tuhan. Makanya banyak sekali orang yang meninggalkan Tuhan. Dan tanah yang ketiga adalah tanah yang berbatu-batu, penuh belukar duri. Nah, di sini adalah kekhawatiran, ya. Kekhawatiran menghimpit benih yang tumbuh dari tanah itu, sehingga benih itu tidak bisa tumbuh. Karena apa? Karena dihimpit oleh kekhawatiran, dihimpit oleh kekayaan. Ini bicara orang yang sudah maju di dalam Tuhan, dia memilih suatu kehidupan yang baru. Di dalam Alkitab ada satu orang murid daripada Paulus yang bernama Demas. Paulus berkata, Demas telah pergi meninggalkan aku. Dia mencintai dunia. Dia tidak tahan, dia tidak mau lagi hidup bersama aku. Ini pilihan. Ini pilihan. Paulus tidak pernah mengusir dia. Paulus dengan senang hati, Paulus dengan luar biasa mendidik, memberikan firman, menyampaikan kebenaran, mendoakan mereka, tetapi Demas mempunyai pilihan tersendiri. Satu ketika dia meninggalkan Paulus. Paulus adalah rasul besar. Paulus adalah rasul terbesar di sepanjang sejarah dengan pelayanan yang begitu luar biasa. Tetapi ada murid yang bernama Demas yang mengakhiri hidupnya dengan kesia-siaan. Dia pergi, dia meninggalkan aku, dia telah mencintai dunia. Ya. Hidup ini tergantung pilihanmu. Sama-sama engkau berdoa dengan Paulus. Sama-sama engkau berdoa seperti para rasul. Tetapi hidupmu akan ditentukan oleh pilihanmu. Pada satu ketika Demas memilih untuk meninggalkan. Karena dia memilih dunia yang menjadi pilihannya. Oleh sebab itu, tentukan apa yang menjadi pilihanmu di dalam hidup ini. Jangan engkau memilih yang membuat hidupmu akan menjadi seperti itu. Sekali lagi, pilihanmu menentukan hidupmu. Jangan sembarang memilih. Kalau engkau memilih Tuhan, pilihlah Tuhan. Kalau engkau memilih dunia, ya lakukanlah itu dan ingat akibatnya. Itu berdasarkan pilihanmu. Karena Tuhan tidak pernah menyuruh engkau ke situ. Kita diberikan otoritas. Kita diberikan hak bebas. Free will. Kita yang memilih.
Kita mau setia kepada Tuhan atau kita mau milih dunia yang sudah ada di depan kita. Nah, begitu juga teman-teman. Di dalam hidup ini, menjadi seorang hamba Tuhan, katakanlah bahwa engkau ingin melayani Tuhan. Dan itu juga tergantung pilihanmu. Sebab Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang talenta. Kita bisa lihat di dalam Lukas. Kita dengarkan firman Tuhan. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Sebentar, tahan dulu. Kita melihat di sini Tuhan memberikan satu perumpamaan bahwa ada 3 orang yang menjalankan tugas. Artinya mereka dituntut kepada satu pertanggungjawaban. Ya, yang satu orang menjalankan dan memperoleh apa tadi? 10 mina, ya. Yang satu orang ini memperoleh 10 mina. Nah, yang satu orang lagi memperoleh 5 mina. Sedangkan yang satu lagi tidak memperoleh apa-apa, malah itu ditanam. Ya. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Di dalam hidup ini saya sering mendengarkan orang Kristen berkata, saya jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Ya, saya hidup orang awam. Saya tidak mengerti. Saya mah orang biasa-biasa saja. Nah, ingat ya, ada hamba yang 1 talenta ini dia memperoleh dia menjalankan tapi dia hanya 1 mina. Inilah orang yang selalu memilih dengan pilihannya. Yang 10 mina dia pacu pilihannya, dia pacu kemampuannya, dia asah seluruh apa yang menjadi yang bisa dia peroleh untuk menghasilkan sesuatu, dan dia beroleh 10 mina. Ini tergantung pilihan. Karena Tuhan itu yang mempercayakan mina itu tidak pernah diajarin bahwa kamu ya 10 mina, kamu 5, apalagi yang satu ini, kamu 1 saja. Tidak pernah diajarin seperti itu. Pokoknya diberikan, kamu harus menghasilkan. Nah, di dalam menjalankan itu pun ada yang menghasilkan besar. Ada yang menghasilkan setengah. Ada yang tidak menghasilkan sama sekali. Itu tergantung pilihanmu, teman. Karena Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu itu sudah dibekali dengan hal-hal yang dari surgawi. Kita diperlengkapi dengan kemampuan yang sama. Karena kita diberi roh yang sama. Kita tidak diberi Roh Kudus yang berbeda-beda. Kalau yang satu Roh Kudusnya hebat, ya,
Kalau yang ini Roh Kudusnya yang setengah hebat saja, makanya dia cuma bisa menghasilkan 5. Oh, kalau yang ini kasih saja Roh Kudus yang kecil, karena memang dia cuma mau menghasilkan 1. Tidak. Roh yang sama, yang pernah menguasai Tuhan Yesus waktu dia ada di bumi. Roh yang sama itu juga ada di dalam kita. Makanya di dalam hidup ini, sebagai hamba Tuhan, tergantung pilihanmu. Apa yang kau mau kerjakan? Apa yang kau mau kerjakan? Apa yang kau mau lakukan? Apa yang kau mau buat Tuhan? Semua diperlengkapi dengan perlengkapan yang sama. Dengarkan umat Tuhan. Kita memiliki firman yang sama. Tidak ada yang dikurang-kurangi. Oh, kalau si pendeta A, dia memperoleh firman yang 100%. Kalau pendeta B, cuma 80%. Pendeta C, 90% karena dia sudah bayar perpuluhan. Tuhan tidak pernah bedakan. Kita memiliki firman yang sama. Dan tergantung pilihanmu. Seperti apa engkau mau melayani. Banyak orang bilang, oh saya punya pelayanan, cuman segini yang dipercayakan Tuhan. Bukan dipercayakan Tuhan, itu tergantung pilihanmu kok. Tergantung apa yang kau mau lakukan dengan Tuhan. Kalau engkau berpikiran 1 talenta, ya maka jadilah engkau orang kerdil. Dan siap-siap sebentar berurusan dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Tapi kalau engkau mau menjadi orang yang luar biasa, itu pilihanmu. Karena kita punya Tuhan yang sama dan Tuhan tidak pernah beda-bedakan. Dia tidak pernah berkata kalau Paulus, aku sangat sayang, aku sangat berkati dia, aku sangat urapi. Tapi kalau kamu ini kan cuma dari desa. Ya kamu ke hamba Tuhan kecil-kecilan saja. Tuhan tidak pernah begitu. Engkau menjadi luar biasa tergantung pilihanmu. Kita diperlengkapi dengan perlengkapan yang sama. Ingat, senjata Allah, gunakan seluruh selengkap senjata Allah. Itu sama-sama kita punya. Apa yang dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan besar yang Anda tidak punya? Yang Anda tidak punya hanya kemauan dan pilihanmu itulah yang menjadi seperti apa engkau saat ini. Kalau engkau memilih sebagai hamba Tuhan yang ingin luar biasa, Tuhan beri kesempatan. Tuhan bahkan sangat rindu kok untuk supaya kita benar-benar bisa dilihat bahwa ada satu komunitas yang berbeda. Ada hamba-hamba Tuhan yang bangkit di akhir zaman ini. Itu tergantung pilihanmu. Daud itu memilih. Tuhan tidak pernah bedakan, oh ini, enggak. Semua bangsa Israel. Semua anak cucu Abraham. Ya, anak cucu Abraham. Anak cucu Yakub. Lahir dari benih yang sama. Ada yang lahir dari rahim yang sama. Dimulai dari Abraham dengan Sarah, dari rahim yang sama, dari benih yang sama, dari orang yang sama yang takut Tuhan. Tapi begitu lahir, ini anak-anak punya pilihan masing-masing. Engkau mau pilih yang mana? Engkau mau pilih yang biasa-biasa? Ya itulah yang kau alami. Itulah yang mengakhiri nanti hidupmu. Engkau mau hidup dari roh, maka engkau akan hidup. Itu pilihanmu juga. Kau mau hidup dari dagingmu, yaitu pilihanmu juga. Sama seperti Lot tadi, dia pilih Sodom. Yang dekat Sodom. Asik sekali dari situ. Mungkin ada diskotik di situ, ya, mungkin ada lampu yang remang-remang, mungkin ada yang dia suka, ya. Mungkin di situ banyak tempat minum. Dia senang sekali itu. Memang ini pilihan dia. Itu tergantung pilihanmu. Ya, mungkin dia lihat di situ, waduh ini bisa banyak selingkuhan di sini. Di sini saja saya. Nah, itu pilihanmu. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah bawa Anda ke situ. Itu pilihanmu. Pilihanmu menentukan hidupmu.
Apa yang kau pilih saat ini? Kita baca dulu ayat ini, terus kita lanjutkan supaya Anda bisa lebih jelas. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Iya. Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ya. Perhatikan bahwa orang yang memperoleh 10 mina dan orang yang peroleh 5 mina, menghasilkan 5 mina, dan orang yang tidak menghasilkan apa-apa. Mereka diberi modal yang sama. Dan dalam menjalankan itu tergantung pilihan. Makanya saya katakan tadi, engkau mau menjadi hamba Tuhan yang sukses, itu pilihanmu. Engkau menjadi hamba Tuhan yang berkemenangan, itu pilihanmu. Engkau menjadi hamba Tuhan yang setia, itu pilihanmu. Dan ingat, di dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah memanggil Anda untuk menjadi kecil-kecilan. Tuhan tidak pernah memanggil Anda untuk menjadi kecil-kecilan. Kita perhatikan di situ. Yang memperoleh 10 kan ada, 10 mina. Terus satu memperoleh 5. Yang tidak menghasilkan apa-apa, Tuhan bilang ambil itu mina, ini hamba tidak berguna, hamba jahat, hamba malas, ambil itu dia punya 1 mina, berikan kepada yang 10. Orang yang hadir di situ komplain dengan Tuhan itu. Berkata, dia kan sudah punya 10, ngapain diberi lagi? Kasih saja yang sama 5 itu, kan cuma sedikit. Tuhan bilang apa? Kita baca ayatnya. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Tuhan rindu Anda menjadi luar biasa. Tuhan rindu kita menjadi berlimpah. Tuhan rindu kita benar-benar menjadi sorotan dunia, supaya dunia mengenal bahwa kita memiliki Allah yang hebat. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya berlimpah, tambah berlimpah. Supaya Tuhan ingin menyatakan kepada manusia, kepada orang-orang dunia, bahwa kalau aku menyertai, ada kuasa. Kalau aku menyertai, ada keberhasilan. Kalau aku menyertai, ada kemenangan. Tuhan bilang ambil yang satu itu, berikan kepada yang 10. Kalau pikiran kita beri kepada, ya kasihan dia Tuhan. Dia kan cuma 1. Ngapain diambil? Kan biar saja 1 sama dia. Kasihan. Diambil dia tidak punya lagi. Tapi itu bukan tujuan Tuhan. Tuhan rindu Anda menjadi besar. Kita memiliki Tuhan yang besar. Kita memiliki Allah yang besar. Kita memiliki Tuhan yang punya tujuan yang besar di dalam hidup ini. Makanya Tuhan berkata, ambil yang 1 itu, beri kepada yang 10. Kenapa tidak diberi yang ke-5? Tidak diberi kepada yang 5? Kenapa tidak Tuhan bilang, kasihan ya, dia cuma 1, kasihan ya. Biarkan saja dia 1. Tuhan tidak tertarik orang yang biasa-biasa. Itu tergantung pilihanmu. Makanya belajarlah berhenti berkata, aku orang biasa. Aku hamba Tuhan biasa. Memang kita hamba Tuhan biasa, tapi Tuhan kita tidak biasa. Tuhan kita itu luar biasa. Nah, sekarang ini dengan siapa kau berada? Dengan siapa kau berdiri? Kalau engkau berdiri dengan Tuhan yang luar biasa, seharusnya apa yang kau lakukan adalah hal yang luar biasa. Itu tergantung pilihanmu. Hidupmu tergantung dari apa yang kau pilih. Kalau engkau memilih kesuksesan, maka Tuhan sudah menyediakan itu. Kalau engkau memilih kemenangan, maka Tuhan sudah menyediakan itu. Kalau engkau memilih keberhasilan, maka Tuhan sudah menyediakan itu. Kalau kau pilih bercerai, maka itu pilihanmu. Jangan salahkan Tuhan. Ya,
Kalau kau pilih berdukun, itu pilihanmu. Kalau kau pilih yang aneh-aneh, berbuat dosa setiap hari, itu pilihanmu. Tuhan sudah bilang nanti jadi seperti Sodom, ya. Makanya pilihlah yang baik, pilihlah yang benar, hiduplah oleh Roh supaya kita memperoleh segala keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin.